Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi gado-gado kreatif. Kali ini kita mendapatkan pasien printer lagi. Jadi ini seri Epson L3 210 dengan kendala sepertinya kalau saya analisa dari ketika dihidupkan itu sensor encodernya sensor jaraknya yang bermasalah, entah itu kabelnya atau sensornya sendiri. Jadi ketika dipakai ngeprint, nanti ini geraknya ini sekarang pelan normal ya, nanti tiba-tiba keras ke kanan, dak. Nah, seperti itu. Maka ini bisa dianalisis dari kemungkinan kabel fleksibelnya ini. Padahal ini kondisi masih baru, belum pernah dipakai. Kayak kita lihat dari dalam itu masih putih, itu belum ada bekas tinta. Nah, ini belum ada tinta. Kalau sudah dipakai ini biasanya agak hitam itu. Nah, kita nanti akan mencoba untuk mengganti kabel fleksibelnya dengan dari printer yang rusak. Nah, jadi tandanya seperti ini tadi ya, lampunya merah dua-duanya, jadi tinta dengan kertas katanya. Ketika dilakukan pengeprintan, tiba-tiba dia natap ke sebelah kanan dengan keras. Nah, kita coba. Nah, ini normal. Kalau kondisi normal seperti ini, nanti tiba-tiba, nah seperti itu. Jadi tiba-tiba seperti itu. Jadi kadang normal, kadang tiba-tiba. Ini tadi tidak terlalu keras ini suaranya. Sebelumnya keras sekali. Kita coba lagi ya. Nah, kita coba tekan dulu ini. Nah, seperti itu. Natapnya keras ya. Itu tidak, Bu. Dalam sistemnya printer tidak seperti itu. Berarti kalau terjadi seperti itu ada masalah di printer itu. Entah itu di sensornya kotor atau kabel fleksibelnya. Baik, kita bongkar dulu kawan-kawan. Nah, kebetulan ini sudah kita bongkar sebelahnya. Jadi tinggal dimatikan aja. Tinggal kita lepas. Kalau analisanya masih di sebatas kabel fleksibel ini, itu analisanya. Nah, kalau di jarak sensor jaraknya dia ini. Kalau ini kabel data yang dua ini. Oke, kita bongkar dulu. Selanjutnya kita buka printer yang akan kita servis. Ini printer baru. Ini benar-benar baru. 5 detik langsung waras ya. Nah, ini kerusakannya beda. Beda, ini agak. Oh, ngono ya. Nek sing kono beda ya? Beda. Ini kita lepas dulu ini biar tidak. Panti asuhan. Ambil masa foto. Ya, ya. Di panti asuhan ku SMK 6 itu deh, Om. Kurang diubah. Tahu bayar sama-sama jajan guys. Kabel anunya nggak ada, kabel besarnya nggak ada.
kita PR-nya adalah mengganti ini sekarang. Nah, biar tidak ribet kita lepas saja ini, karena akan menyusahkan kita dalam pemasangannya nanti daripada merusak yang lain nanti. Ini biasanya terpisah. Nah, jadi biar bebas ini kita lepas saja karena kabelnya hanya 3 ini. Pekerjaannya leluasa. Kita cek kabel ini. Persis oke. Nah, tahap selanjutnya aja kita akan melepas ke ini untuk memudahkan melepas kabel, 2 kabel ini 1 2 kita lepas ini roller. Biasanya ini untuk mengganti roller sama dengan yang tadi ya. Jadi lepas dulu bautnya dari depan. Lepas rollernya depan sih. Ya, ini tadi kan ada baut di sini. Kemudian untuk melepas ini kita dorong ke belakang yang kecil ini. Kemudian geser ke kanan. Nah. Ya, jadi ini kita dorong barusan, terus geser ke sana. Selesai sudah. Ini lepas. Sebenarnya cepat. Jangan lupa di sini ada pirnya ini. Kecil. Di sini ada pir kecil. Nah, ini jangan sampai lepas. Ya lepas bisa, nanti masangnya juga agak susah. Sekarang kita lepas dulu ini kabel fleksibel yang mau kita cek ini. Kemudian kita lepas yang ini. Selanjutnya kita akan melepas kabel ini. Ini kita dari belakang. Dorong ke sini ya. Nah, lepas sudah. Kalau masang seperti ini hati-hati karena ini gampang-gampang susah. Yang kedua di sini ada lem ya. Jadi kabel yang nempel ini ada double tipnya, jadi harus dilepas ini. Nah, seperti itu. Hati-hati karena kabel fleksibel itu agak sedikit rumit, gampang rusak sebenarnya. Nah, kemudian kita akan bongkar ini. Kita kondisi. Oke. Nah, kita ambil covernya dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini tandanya kalau printer masih baru. Ini gabus ini. Ini reservoir sebenarnya, reservoirnya. Ini seharusnya sudah warna hitam-hitam kalau sudah pernah dipakai. Ini masih mulus ini, putih. Selanjutnya kita lepas dulu ini saluran tintanya. Jadi ini kalau bahasanya cheese-nya ini kita lepas. 4 cheese-nya ini. Kita lepas dulu ininya dulu. Nah, ini kalau bisa jangan nekuk ya. Ini pengamannya ini biar tidak rusak sebenarnya. Nah, gini, ini lepas di depan, tarik ke depan, selesai. Kemudian selangnya kita ambil pelan-pelan. Selesai. Ini kita ambil, tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini biar tidak kotor, takutnya nanti kena ke sensor encodernya karena ini ada tintanya. Ini aja diamankan. Karena sebenarnya di printer itu ini kan kabel encoder ini, sensor encoder. Ini tidak boleh kena tinta, ini tidak boleh kena tinta. Nanti hasil gambarnya jelek biasanya. Oke.
selanjutnya kita akan melepas ini apa namanya ini ya, untuk posisi tatakannya cheese-nya. Dari mana? Dari samping ini, kanan kiri ya. Ini kita tekan, tarik ke atas. Ada pokoknya putih ya, meskipun tidak begitu jelas ya. Pakai obeng min ya, kecil. Nah, kemudian ditarik. Jadi ini kita dorong kanan kiri ini. Ini kan ada ini ya. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan bongkar headnya. Di sini ada 3 baut. Satu, ya ada 3 baut. Ini sebenarnya berlaku untuk penggantian head, sebenarnya juga sama ini. Tidak perlu bongkar sana. 1, 2, 3. Misalnya mau ganti head print, nah, seperti itu ya. Kita lepas bautnya. Ada 3 ini. Ini head printnya printer baru ini. Apa nih Pak? Sensornya ya? Kabel kok ya Pak. Kabelnya? Sensor kertas ya? Nah ini ada kabel yang, ini ada 3 kabel ya. Oh. Ada 2 ini untuk data, yang ini untuk sensor gerakannya atau untuk encodernya. Jadi ini kita lepas ini. Ini dari samping ini sebenarnya. Mungkin ini nanti yang akan kesulitan masangnya nanti kalau kita tidak melepas rumahnya ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba dulu aja. Nah ini kita lepas, selesai. Kemudian kita naikkan ke atas pelan-pelan seperti ini. Nah, dari atas. Nah kan seperti ini. Kemudian tinggal tarik aja. Karena ini head baru, hati-hati. Ya, karena yang bagian ini tidak boleh kena tangan. Diamankan. Ini berlaku juga untuk penggantian head. Nah, cara penggantian head print untuk tipe ini seperti tadi. Selanjutnya coba kita lepas ya. Dokter printer. Ini kita lepas. Ini tidak boleh dipegang oleh tangan, cukup tisu. Kita lepas. Kita ganti dengan kabel yang sudah, yang tadi kita lepas dari printer 3L3110. Sama persis. Ya, persis sama. Saya akan masang ini. Kemudian tahap selanjutnya adalah ya pemasangan itu kebalikan dari proses tadi. Nah, karena ini sensitif, pelan-pelan ya. Pegang seperti ini. Yang penting ini tidak natap, yang ini ya terutama. Gimana? Ini buat pegangan. Ini saya pegang tangan. Nah, gini. Nah. Dan ini harus dipaskan ini. Nah, sudah. Pas, langsung kita proses pemasangan 3 bautnya. Kesel pakai tripod biasanya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita rapikan posisinya, masukkan. Nah, ini sebenarnya prinsipnya hanya perlu mengingat jalurnya saja ya. Jadi kalau bongkar printer, jalurnya harus dihafal. Nah, selanjutnya PR kita adalah memasang kabel ini, kabel kecil untuk encodernya ini. Kemungkinan tadi kan yang rusak ini. Atau saluran tinta juga atau sensor kabel data. Untuk memudahkan biar tidak melepas rumahnya ini, kita tarik ke samping. Kita kerjakan dari samping. Hati-hati ya, karena kabel fleksibel itu gampang rusak.
agak sulit ya, tapi bisa. Tenang aja. Alhamdulillah bisa. Posisinya seperti ini, coba dari samping. Kelihatan ya? Masuk itu. Yang pasti ingat posisi ketika melepas. Nah, sudah. Selanjutnya kita pasang untuk tatakan tintanya. Tinggal masukkan saja. Tik gitu. Yes. Hati-hati kabelnya. Kemudian kita tata dulu ini, sekalian dipasang saja. Karena kita sudah tidak membutuhkan. Ini langsung kita pasang saja. Hai. Apa ini? Nah, ini ya. Jadi kita pasang dulu, tata dulu sesuai urutan, jangan sampai salah. Tam. Cek secara manual aja. Sudah urut. Nah, seperti itu. Dan kita rapikan selangnya. Prinsipnya kalau di printer sebenarnya berani rusak maksudnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian ini untuk pengaman. Ini tidak boleh tertekuk ini. Nah, selesai. Beres. Cepat ya. Kemudian langkah selanjutnya kita memasukkan kabel ini dari jalur depan tadi ya. Ingat posisinya tadi ya. Di sini juga ada double tip. Jadi ini kita masukkan seperti ini. Saya sangat hati-hati ini kalau kabel fleksibel karena rawan rusak. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ya. Setelah ini tertata, kita tata depannya aja dulu. Kita tata depannya, di depan guys. Dari sini. Jadi kita nanti ini terakhir yang belakang. Tata depan ini ya, masuk. Setelah masuk semua geser ke kiri seperti ini, gampang sebenarnya. Masuk geser ke kiri, sudah selesai ini. Kemudian dari atas. Nah, ini tadi kan ada lemnya ya, jangan lupa ini tempelkan saja ke samping. Tadi ada double tipnya, tapi kadang kalau sudah dilepas itu double tipnya sudah agak kurang berfungsi sebenarnya. Tidak masalah sih sebenarnya, karena ini sudah ada penguncinya. Langkah selanjutnya kita pasang kabelnya. Nah, selanjutnya kita pasang kabel fleksibel dulu. Nah, ini yang komponen penting. Ingat, dalam pemasangan kabel fleksibel harus hati-hati. Selesai. Ini selesai, naik di atas. Kemudian kita pemasangan posisi untuk ini rollernya. Nah, kita tata. Lepas lagi.
mau di double tip anyar enak ya. Oh ini loh, kurang tak kunci kan. Set. Oh, yesis. Ini aman. Oke. Nah, seperti ini. Sudah terpasang, kemudian kita pasang bautnya. Dari depan. Oh, dapat 2 konten ini. Kita rapikan kembali ke posisinya. Ini sudah oke. Kita coba. Sudah. Posisi ini oke, berarti kita proses pemasangan scannernya. Proses pemasangan scanner. Di scanner ini ada 3 jalur kabel, ya. Di sebelah sini ada, ini ada di bawah. Ini nanti di sini. Ini sesuaikan saja ini. Bentuknya sudah beda, posisinya juga sudah beda. Tinggal cari aja jalur kabelnya. Belakang. Ini. Nah, jadi ini posisinya sudah berbeda, bentuk ukurannya juga berbeda, jangan khawatir tertukar, aman. Kabel scanner, dan ini di dalam dari atas, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang. Kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang pemasangan ini agak susah untuk engselnya ini, hati-hati. Kita coba tes print. Oke, kawan-kawan, selanjutnya coba kita hidupkan ya. Kira-kira hasilnya bagaimana setelah ganti kabel? Kalau ganti kabel tetap, maka sensor yang di rumahnya headprint itu yang bermasalah. Atau resikonya mungkin headnya juga yang bermasalah di kabelnya, bukan dari semprotan. Karena ini printer baru tapi dapatnya langsung rusak. Begitulah kawan-kawan, spesialis gudang printer. Ya. Nah, ini kalau nggak ditutup nanti ini ada sensor, ini sensor sebenarnya ya. Kalau ingin melihat ya, ini posisi dibuka, ini ditekan ya, ini seperti ini. Coba tes print. Coba tekan. Nah, ini kan masih seperti paper jam. Kita tekan. Nah. Coba kita tutup ya.
kertas kosong enggak? Anu apa? Coba karena ini tadi dilepas ya headnya, mungkin tinta belum turun, ini perlu dikeliling saja. Ini sudah selesai, ini sudah sukses ini printernya ya. Jadi memang analisanya di kabelnya yang bermasalah, kabel fleksibelnya. Nah, kita punya L3110 buat kanibal ke L3210 ya. Ini kita kanibalkan saja, boleh. Nah, jadi analisa pertama tadi karena ada hentakan ya, jadi bergeraknya head itu dat gitu. Ini kan kabel untuk sensornya. Nah, ini kabel sensor, ini sepertinya nekuk. Jadi ini yang diganti. Nah, sudah sukses ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Gado-Gado Kreatif. Ini adalah proses pemasangan. Nah, saya kira mudah untuk pembongkarannya ya, tidak perlu saya ulas. Yang penting sudah memahami tentang tekniknya, yang tentang permasalahan ketika encodernya bermasalah atau gerakannya tiba-tiba natap ke kanan atau ke kiri, berarti encodernya tidak terbaca. Sensor encoder itu yang ini ya.